Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah zuhur. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai kepada yang kita rindukan, yaitu bulan yang agung, Syahr Ramadan, Syahrul Mubarak. Bulan yang dirindukan oleh orang-orang mukmin. Sebagaimana kita senantiasa berdoa pada bulan-bulan menjelang Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan yang agung, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan pada hari ini insyaallah kita semua melaksanakan ibadah inti dari bulan Ramadan, yaitu puasa wajib, di samping dengan ibadah-ibadah yang lain sebagai pendukung agar ibadah wajib kita puasa mengantarkan kita kepada manusia muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pandai-pandai menjaga puasa kita, terutama pada hari pertama ini. Karena yang pertama biasanya menjadi indikasi dari ibadah-ibadah untuk hari-hari berikutnya. Pandai-pandai menjaga puasa kita agar tidak batal. Pandai-pandai menjaga agar puasa kita tidak rusak dengan memelihara panca indera kita, memelihara telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak baik, memelihara lisan kita dari lisan yang menjerumuskan kepada neraka, memelihara pandangan mata kita dari pandangan-pandangan yang haram, memelihara anggota badan yang lain yang agar anggota badan kita tidak melakukan hal yang zalim kepada orang lain, menjaga farji kita, kemaluan kita, agar kemaluan kita menjaga kita dari kehormatan kepribadian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga hendaklah pandai-pandai agar puasa kita tidak dikotori dengan batin, lintasan-lintasan kejiwaan kita yang membawa kepada kita perbuatan-perbuatan atau batin yang tidak baik, yang mengurangi kemuliaan puasa kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kaji lebih dalam lagi tentang ibadah puasa kita. Pertanyaan yang sangat penting, ibadah Ramadan ini, terutama ibadah puasa, adalah harapan-harapan besar apa yang kita ingin capai dengan puasa sebulan penuh. Meskipun Allah SWT menggunakan kalimat yang mudah, ayyamam ma'dudah, dengan beberapa hari saja. Allah tidak menegaskan dengan hendaklah kamu puasa sebulan penuh. Karena dengan kata-kata sebulan penuh itu memberikan kesan yang berat. Tapi Allah SWT menggunakan dengan redaksi yang bersahaja.
ayyamam ma'dudah, hendaklah kamu berpuasa beberapa hari saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali lagi, harapan-harapan besar apa sesungguhnya yang hendak kita capai dengan melaksanakan ibadah puasa, ibadah wajib di bulan Ramadan, dan rangkaian-rangkaian amal yang memberikan dukungan untuk kesempurnaan ibadah puasa ini. Kalau kita cermati rangkaian ayat-ayat yang terkait dengan perintah puasa dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187, maka harapan-harapan besar itu diisyaratkan oleh Allah SWT. Harapan besar yang pertama adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapan terbesar dari ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Meskipun jika kita kaji hikmah-hikmahnya sangat banyak sekali, tetapi tujuan akhir atau harapan besar yang terpenting di dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya tidak hanya puasa yang menghantarkan kita kepada tingkat muttaqin. Seluruh ibadah dalam Islam sesungguhnya adalah jembatan dari iman kepada takwa. Kita ambil contoh misalnya ibadah haji. Di dalam ibadah haji Allah SWT juga menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, hendaklah kamu berbekal dan sungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Juga di dalam ibadah yang terkait dengan syariat, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, ada kewajiban menegakkan hukum qisas wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, harapannya adalah agar kamu semua menjadi takwa. Dan kalau kita teliti hampir semua ibadah-ibadah dalam Islam, tujuan akhir, harapan besar akhir adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin mencapai takwa, kita senantiasa disuruh untuk memelihara, memaintain, bukan hanya memaintain tapi meningkatkan takwa. Meningkatkan takwa di setiap kesempatan, di setiap pengajian, di setiap wasiat, di setiap rekomendasi. Hendaklah kamu senantiasa bertakwa. Sungguhnya dari takwa ini apa yang kita ingin raih, para hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, maka dari takwa ini yang kita raih dengan ketakwaan itu adalah biqayatul insan min fasadin, yaitu terpeliharanya kehidupan manusia ini dari kerusakan. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai benda, kalau kita tidak pelihara dengan amal soleh, dengan islah, dengan muslih, dengan servis, dengan maintenance, maka benda-benda baik fisik maupun ruhiyah kita, terutama kejiwaan kita, itu akan mengalami fatigue, mengalami rusak, mengalami aus. Maka dengan ibadah, dengan puasa dan ibadah-ibadah lain, itu Allah SWT memberikan sarana kepada kita agar fisik kita, agar roh kita, kejiwaan kita terutama tidak mengalami kerusakan. Wiqayatul insan min fasadil hayah, dari kerusakan-kerusakan manusia. Dengan kata lain, manusia yang tidak beribadah, yang enggan beribadah, sungguhnya dia tidak memelihara kejiwaan dia. Maka cepat atau lambat dia akan mengalami kerusakan kejiwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan lain dari harapan takwa ini adalah agar kita manusia dibedakan dengan hewan. Hewan tidak diperintahkan untuk bertakwa. Hewan tidak mengalami, binatang, hewan tidak mengalami fluktuasi naik turunnya takwa. Karena memang hewan diciptakan oleh Allah SWT untuk disediakan untuk manusia. Yang mengalami fluktuasi naik turunnya, yazid wa yanqusnya takwa adalah manusia. Maka dengan ibadah itu kita didorong, kita diatur, kita dirangsang oleh Allah SWT, oleh Rasulnya untuk senantiasa membedakan kehidupan manusia dengan kehidupan hewan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang sangat penting juga, kita senantiasa disuruh terus-menerus memaintain,
bukan sekedar memaintain tetapi meningkatkan ketakwaan, adalah agar kita mendapatkan peluang apa yang sering kita sebut sebagai husnul khotimah, yaitu hari akhir dari kehidupan, yaitu kematian yang khotimah yang baik, bukan hari kematian yang buruk yang disebut sebagai su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa fisik kita, badan kita, jasmani kita cepat atau lambat akan mengalami kemerosotan, akan mengalami kemerosotan, mengalami penurunan, mengalami kerusakan. Itu adalah alamiah. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun predikatnya, cepat atau lambat akan mengalami kemerosotan, kemunduran. Sampai pada saatnya penghuni jasad ini, yaitu ruh, dia akan pergi. Karena tidak kuat lagi berada dalam satu rumah jasad yang rusak itu. Fisik kita pasti cepat atau lambat akan turun. Nah, tetapi yang tidak boleh turun, yang tidak boleh merosot, yang tidak boleh mengalami demoralisasi adalah roh dan kejiwaan kita. Roh dan kejiwaan kita dalam bentuk iman dan nama soleh, ketakwaan harus terus permanen, konstan, permanen dan bahkan naik. Nah, kita minta bahkan pada saat kita dicabut oleh Allah SWT, dicabut nyawa kita, itu dalam keadaan fisik tidak mampu bertahan dan ruhnya dalam keadaan puncak. Kita bisa bayangkan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tahajud misalnya. Kita bayangkan kita meninggal dunia sedang melaksanakan dakwah. Kita meninggal dunia sedang selesai melaksanakan puasa. Kita meninggal dunia dicabut tiba-tiba dengan takdir Allah sedang mengunjungi orang tua untuk birrul walidain. Kita meninggal dunia dicabut oleh Allah sedang melaksanakan ibadah mencari nafkah. Dan semikian lupa, kita mohon ketika kita meninggal dunia dalam keadaan puncak-puncak kejiwaan. Jangan sebaliknya, ada orang meninggal dunia, sudah jasadnya pasti dia jatuh, pasti dia hancur, ruhnya dalam keadaan hancur. Detik-detik ketika meninggal dunia, sudah fisiknya sakit, marah-marah, emosional, merepotkan orang banyak, sedemikian membuat malu keluarga. Itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Tanda-tanda dari su'ul khotimah. Kenapa terjadi su'ul khotimah? Sangat besar kemungkinan karena kejiwaan dia tidak dipelihara, tidak hati-hati, tidak takwa. Takwa artinya salah satunya adalah berhati-hati, prudent, berhati-hati. Oleh karena itu para jamaah muslimin berhati-hati. Kita sebagai orang muslim, sebagai mukmin melaksanakan pengajian, tarweh, tahajud, ngaji. Mungkin ada sekali-kali terlintas di pikiran kita, iseng. Coba-coba deh saya ingin ke tempat-tempat tertentu, ingin nyicipi barangkali. Ke tempat-tempat maksiat, mungkin naudzubillah, jangan sampai. Mungkin melakukan perbuatan yang tidak pernah seumur hidup itu dilaksanakan. Apakah mungkin naudzubillah sekali lagi kita dijauhkan dari itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Dan pada saat itu dengan tiba-tiba Allah SWT mencabut nyawa kita. Mencabut nyawa kita. Besar kemungkinan kita dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang sangat penting. Kita dianjurkan terus menerus. Tidak boleh kosong, tidak boleh lolos. Lalai dalam keadaan iman kita drastis turun. Ketika iman kita drastis turun, maka segera balik. Segera kembali kepada Allah dengan taubat.